Ada momen tertentu yang rasanya sulit dijelaskan. Bukan momen dramatis, bukan krisis besar, hanya sepi yang aneh. Kamu sudah berdoa, sudah berusaha, sudah menunggu, dan yang datang bukan jawaban, hanya sunyi yang panjang. Sunyi yang terasa seperti tembok, bukan pintu. Di dunia ini, semua pertanyaan punya jawaban dalam hitungan detik. Ketik di Google, muncul. Tanya AI, langsung keluar. Tapi ada satu jenis pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan cara itu. Pertanyaan yang kamu arahkan ke langit. Dan ketika langit diam, otak kita tidak tahu harus berbuat apa. Kita tidak diajarkan cara bertahan dalam keheningan itu. Video ini tidak akan memberimu jawaban instan, tapi mungkin ia bisa membantumu melihat bahwa keheningan yang selama ini kamu takuti itu mungkin bukan kekosongan. Mungkin ia sedang bekerja dengan cara yang belum bisa kamu baca. Kalau kamu merasa channel ini membantu kamu memahami sisi hidup yang jarang sempat dipikirkan, pertimbangkan untuk subscribe. Di sisi lain kita tidak mencari jawaban cepat. Kita belajar melihat lebih dalam bersama. Sekarang, mari kita masuk ke dalam. Kita hidup di era yang secara tidak sadar telah membentuk ulang cara kita berhubungan dengan ketidakpastian. 20 tahun lalu, orang masih terbiasa menunggu surat balasan, menunggu antrian, menunggu kabar. Ketidakpastian adalah bagian normal dari hidup. Tapi sekarang, setiap sistem yang kita gunakan sehari-hari dirancang untuk menghilangkan jeda. Pesan terkirim, notifikasi langsung muncul. Pesan dibaca, ada centang biru. Tidak ada ruang untuk mungkin, tidak ada ruang untuk nanti. Dan tanpa sadar, pola itu merambat ke dalam cara kita berdoa. Kita mulai memperlakukan Tuhan atau semesta atau apapun yang kamu percaya sebagai kekuatan di balik hidup ini, seperti mesin pencari. Kita masukkan permintaan, kita tekan enter, kita tunggu hasilnya dalam format yang kita mengerti. Dan ketika hasilnya tidak muncul, atau muncul dalam bentuk yang tidak kita kenali, otak kita mengirimkan sinyal darurat. Ada yang salah. Padahal, mungkin tidak ada yang salah. Mungkin yang salah hanya ekspektasi kita tentang bagaimana jawaban seharusnya datang. Ada sebuah konsep dari tradisi filsafat Yunani kuno yang menarik untuk kita pinjam hari ini. Namanya aporia. Dalam bahasa Yunani, ia berarti kebuntuan, sebuah pertanyaan yang tidak dirancang untuk diselesaikan, melainkan untuk direnungkan. Para filosof Yunani tidak menganggap aporia sebagai kegagalan berpikir. Sebaliknya, ia dilihat sebagai pintu masuk ke dalam lapisan yang lebih dalam. Pertanyaan yang tidak bisa dijawab secara langsung adalah pertanyaan yang paling meluaskan jiwa. Justru karena ia memaksa kita berhenti sejenak dari mode cari dan temukan. Kita terlalu lama hidup dalam mode itu. Mode di mana setiap keheningan harus segera diisi. Mode di mana setiap kekosongan adalah masalah yang perlu dipecahkan. Mode di mana menunggu tanpa kepastian terasa seperti membuang waktu, bukan seperti sedang mengalami sesuatu. Tapi ada jenis pengalaman yang hanya bisa terjadi di dalam sunyi yang panjang itu. Renovasi, penataan ulang, pergeseran di dalam, yang tidak bisa kamu lihat secara langsung, tapi nanti kamu sadari sudah terjadi. Aporia bukan kekosongan, ia adalah ruang kerja. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih spesifik. Kenapa tidak? Kenapa diam? Kenapa jalan yang kita minta tampaknya ditutup? Ada analogi yang sederhana tapi cukup tajam. Bayangkan seorang anak usia 4 tahun yang meminta kunci mobil. Bukan karena dia nakal, bukan karena dia tidak tahu apa yang dia inginkan. Dia hanya melihat orang dewasa memegang kunci itu, pergi, dan kembali dengan sesuatu yang menyenangkan. Dia ingin bisa melakukan hal yang sama. Tapi orang tuanya tidak membelikan kunci itu, bukan karena pelit, bukan karena tidak sayang,
tapi karena mereka melihat sesuatu yang anak itu belum bisa lihat. Bahwa antara keinginan itu dan kapasitas untuk menjalankannya ada jarak yang nyata. Keheningan semesta dalam banyak momen mungkin bekerja seperti itu. Bukan penolakan, bukan pengabaian, tapi perlindungan dari sesuatu yang kita sendiri belum cukup siap untuk melihatnya sebagai bahaya. Ada analogi lain yang mungkin terasa lebih modern. Bayangkan kamu adalah karakter dalam sebuah video game. Kamu bergerak di dalam dunia yang terasa nyata. Ada gedung, ada jalanan, ada cuaca, ada percakapan. Tapi seluruh dunia itu, setiap detailnya, dihasilkan oleh pikiran konsol yang ada di luar duniamu. Kamu tidak bisa melihat konsol itu. Kamu hanya bisa mengalami apa yang ia ciptakan. Sekarang, bayangkan ada momen di mana karaktermu tidak bisa maju. Pintu terkunci, jalan tertutup. Kamu mencoba ke kiri, ke kanan, tidak ada celah. Dari dalam game, itu terasa seperti hambatan. Tapi dari luar, dari sudut pandang konsol, mungkin karakter itu belum cukup level untuk memasuki ruangan berikutnya. Atau ada bagian dari alur cerita yang harus diselesaikan dulu sebelum pintu itu bisa dibuka. Hambatan itu bukan kesalahan sistem. Ia adalah bagian dari kode yang lebih besar, yang tidak bisa dibaca dari dalam. Kita sering berada di posisi karakter itu. Dan yang sering kita lupa adalah jalan memutar bukan berarti tersesat. Detour bukan penghukuman. Kadang ia adalah cara paling efisien untuk membawamu ke tempat yang benar. Justru karena jalan yang kamu minta ternyata mengarah ke ruangan yang salah. Tapi ada satu hal yang lebih rumit dari sekedar menunggu. Kita tidak hanya menunggu dengan tenang. Kita menunggu dengan batin yang penuh pertanyaan, penuh harapan, tapi juga seringkali tanpa kita sadari, penuh kepalan. Kepalan terhadap orang yang pernah menyakiti kita, kepalan terhadap situasi yang terasa tidak adil, kepalan terhadap harapan yang belum juga terwujud. Dalam tradisi Jawa, ada pemahaman bahwa doa yang sejati bukan hanya tentang kata-kata yang diucapkan. Ia tentang keselarasan batin, sebuah kondisi di mana apa yang ada di dalam dan apa yang diungkapkan keluar tidak saling bertentangan. Ada istilah yang secara kasar bisa diterjemahkan sebagai menyatunya hamba dan yang disembah. Bukan dalam arti teologis yang kaku, tapi dalam arti tidak ada jarak antara apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu minta. Tapi ketika kita datang dengan bibir yang meminta damai, sementara batin masih menyimpan api kemarahan terhadap seseorang, ada semacam kekacauan resonansi di sana. Dua frekuensi yang berbeda mencoba beroperasi sekaligus, dan batin yang terkepung tidak bisa menerima dengan penuh. Ini bukan teori yang rumit. Dalam level yang sangat biologis pun, kondisi batin kita mempengaruhi bagaimana tubuh kita berfungsi. Ada yang menarik soal melatonin, hormon yang diproduksi tubuh dalam kondisi gelap dan tenang, terutama di jam-jam awal dini hari. Melatonin bukan sekedar hormon tidur, ia adalah salah satu antioksidan paling kuat yang diproduksi tubuh secara alami. Ia membantu merenovasi sel, menenangkan sistem saraf, dan memperbaiki kerusakan yang terjadi selama hari-hari yang berat. Banyak tradisi spiritualitas dari berbagai budaya mengenal jam-jam suci di sepertiga malam terakhir. Di satu sisi, ini ritual yang dalam. Tapi di sisi lain, secara biologis, itu adalah momen puncak melatonin. Momen di mana tubuhmu paling siap untuk dipulihkan. Keheningan malam bukan hanya terasa spiritual. Ia secara harfiah merenovasi tubuhmu. Tapi ada syarat untuk bisa masuk ke dalam ketenangan itu. Dan syaratnya bukan kesempurnaan ritual. Syaratnya adalah kepalan yang sedikit lebih longgar dari biasanya.
Memaafkan bukan berarti menganggap yang terjadi tidak menyakitkan. Bukan berarti melupakan. Memaafkan dalam konteks ini adalah membuka kepalan tangan batin. Bukan untuk orang lain, tapi agar kamu sendiri bisa bernafas lebih lega. Agar ada ruang baru yang bisa diisi oleh sesuatu yang belum kamu bayangkan. Kebencian yang disimpan terlalu lama membuat sistem batin kita keras, dan yang keras sulit menerima cahaya. Bukan karena cahayanya tidak ada, tapi karena permukaan yang keras memantul, bukan menyerap. Setelah semua ini, ada satu pertanyaan yang mungkin masih tersisa. Bagaimana cara bertahan di tengah semua ketidakpastian itu? Bukan bertahan dalam arti bertahan hidup secara fisik, tapi bertahan secara batin, tetap waras, tetap terbuka, tetap percaya pada sesuatu ketika buktinya belum terlihat. Ada cara berpikir tentang kepercayaan yang mungkin terasa berbeda dari yang biasa kita dengar. Kepercayaan bukan pasrah buta, bukan menutup mata dan berharap semua beres. Ia lebih seperti sebuah pilihan strategis untuk tetap lunak bahkan di tengah tekanan. Karena batin yang lunak masih bisa menerima, masih bisa beradaptasi, masih bisa melihat peluang yang tidak terlihat oleh batin yang sudah membeku dalam ketakutan. Kepercayaan yang lunak mempertahankan ruang kreatif di dalam dirimu, bahkan ketika kondisi luarnya sedang tidak mendukung. Dan ada hal kecil yang bisa membantu. Sesuatu yang mungkin terdengar sederhana tapi punya dampak yang lebih nyata dari yang kita kira. Bahasa yang kita gunakan untuk diri sendiri. Ketika kamu berkata, "Aku terjebak," sistem sarafmu merespons itu sebagai sinyal darurat. Tubuhmu masuk ke mode bertahan hidup, stres, tegang, menyempit. Tapi ketika kamu menggantinya dengan "Aku sedang dalam transisi," ada sesuatu yang berubah. Bukan karena kata-katanya ajaib, tapi karena instruksi yang diterima tubuhmu berbeda. Darurat dan transisi memicu reaksi fisiologis yang berbeda. Kata-kata yang kita ucapkan ke diri sendiri bukan sekedar ungkapan perasaan, mereka adalah instruksi. Dan ada satu bentuk kepercayaan yang menurut saya paling jujur dan paling kuat dari semuanya. Bukan kepercayaan yang berkata, "Aku percaya karena aku tahu semuanya akan baik-baik saja." Tapi kepercayaan yang berkata, "Aku tahu semesta mampu. Tapi bahkan jika jawabannya tidak datang dalam bentuk yang aku inginkan, aku tetap memilih untuk tidak membeku." Ada sebuah kisah kuno tentang 3 orang yang menghadapi kekuatan besar dan berkata, "Dia mampu menolong kami, tapi bahkan jika dia tidak melakukannya pun, kami tetap tidak akan berlutut pada ketakutan." Bukan naif, bukan menyerah, bukan pura-pura tidak sakit. Itu adalah kedamaian yang paling dewasa yang bisa dimiliki seseorang. Ketika kamu tidak lagi menjadikan hasil sebagai syarat untuk bisa tenang. Malam ini, mungkin kamu masih belum punya jawaban. Dan mungkin itu memang bukan yang seharusnya kamu cari malam ini. Cukup katakan ke dirimu sendiri, "Aku belum melihat hal baik di sini, tapi aku tahu ia ada dan aku tidak harus memaksanya terlihat sekarang." Biarkan keheningan itu bekerja, bukan sebagai musuh, tapi sebagai sesuatu yang sedang merenovasi sesuatu di dalam dirimu dengan cara yang terlalu halus untuk bisa kamu lihat dari dalam. Pintu yang tertutup bukan selalu tanda penolakan. Kadang ia adalah cara semesta menjagamu agar tidak masuk ke ruangan yang keliru. Tetaplah lunak, longgarkan kepalan itu sedikit, dan percaya, bukan karena kamu sudah tahu bagaimana ceritanya akan berakhir, tapi karena kelunakanmu adalah satu-satunya kondisi di mana sesuatu yang baik masih bisa menemuimu.